Oke, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat jamnya sudah jam 7 tepat, lewat semenit bahkan ya. Di jam laptop saya mengatakan 7 lewat semenit. Itu artinya kita akan memulai kegiatan bincang sersan kita di edisi malam hari ini. Di mana edisi malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang bernama Mikha gitu ya, yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab yang mungkin agak jarang didengar, masuk ke dalam golongan nabi-nabi kecil, tapi kita mau coba lihat apa signifikansi yang akan dibawakan oleh kitab ini untuk kehidupan kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 376. Kidung Jemaat 376 yang berjudul Ikut Dikau Saja Tuhan, akan menjadi pujian pembuka kita sebelum kita nanti membahas lebih dalam tentang kitab Mikha ini. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan pada saat ini doa buka saya minta tolong mungkin Pak David Sompotan boleh dibantu untuk dibawakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana di kesempatan malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami walaupun kami berada di rumah masing-masing, dan kami boleh kembali bergabung bersekutu melalui Google Meet ini. Biarlah Tuhan berkati perangkat yang kami pakai untuk kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan bersama, boleh senantiasa kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berkati Pak Pendeta Samuel yang akan memaparkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu itu boleh senantiasa memuliakan nama-Mu saja. Bapak, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami, dan kami bawa seluruh kehidupan kami serta persekutuan ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, terima kasih Pak David Sompotan sebelumnya untuk terkait pembahasan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari, di mana tema kita pada malam hari ini yaitu Mika, nabi orang tak berpunya, gitu ya. Ini kok judulnya kayak gini, gitu ya. Karena memang nanti ada kaitannya Bapak Ibu dengan istilah yang umum, gitu ya, yang menggambarkan kerja Nabi Mika. Ya, di mana kita pada malam hari ini kan akan membahas tentang kitab Mika yang menjadi suara kenabian daripada Nabi Mika untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bicara tentang Mika, maka kita harus mengenal dulu begitu ya, latar belakangnya, lalu juga siapa dia. Karena apa? Karena ada peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita juga hendak akan mengenal dulu siapa sih Mika itu. Mika itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca di dalam Mika 1 ayat 1, saya sempat membuka Alkitab kita, Mika 1 ayat 1 itu menjelaskan bahwa Mika itu adalah orang Moreshet, ya, Moreshet. Kalau di TB lama bahkan dijelaskan lebih jelas gitu ya, Moreshet Gad. Ya, itu apa sih Moreshet Gad atau Moreshet itu? Itu adalah sebuah desa kecil. Jadi letaknya secara geografis dia berada di perbatasan Yehuda. Memang ini menjelaskan bahwa Mika itu bukan bagian dari kalangan istana atau imam. Tapi memang Mika ini benar-benar seorang nabi yang berakar dan berasal daripada rakyat biasa. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu selama narasi kitab Mika ini berjalan, kita bisa lihat bahwa Mika itu punya interest yang besar gitu ya, interest yang besar terhadap apa yang terjadi. Di mana dia peka terhadap ketidakadilan sosial. Kalau zaman sekarang ada istilah namanya social justice warrior atau disingkat SJW. Nah, Mika ini bisa masuk ke dalam situ. Karena apa? Dia peka terhadap kalau ada situasi ketidakadilan sosial, khususnya ketika pada saat itu orang kaya dan pejabat memperlakukan rakyat kecil dengan sewenang-wenang, menggunakan kuasa yang ada pada mereka, namun tujuannya bukan untuk kebaikan, melainkan untuk keuntungan pribadi mereka. Mika sangat peka dalam hal-hal tersebut. Dan kalau kita lihat, Mika juga menjadi suara. Ya, suara bagi mereka yang tidak punya kuasa dan menyampaikan pesan Allah dengan keberanian, meski sering berhadapan dengan penguasa dan pemimpin rohani yang korup. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Mika itu laki atau perempuan? Jawabannya Bapak Ibu seperti seperti nama yang kalau kita dengar kayak Elisa gitu ya. Itu Mika itu adalah seorang laki-laki. Ya. Mika itu adalah seorang laki-laki. Kalau yang suka bola, Bapak Ibu Saudara-saudari, dulu tuh ada pemain pakai nama Nabi Mika depannya. Dia sempat main di Manchester City terus pindah ke Inter Milan. Namanya Micah Richards gitu ya, Mika Richards. Laki-laki pemain bolanya. Ya, pensiun muda karena ada cedera di kakinya. Dan kalau kita bicara tentang Mika, Mika ini adalah seorang laki-laki. Jadi kalau secara alkitabiah dia itu adalah sebenarnya seorang laki-laki. Kenapa ada beberapa nama Mika ini akhirnya dipakai menjadi identik dengan nama perempuan? Karena Bapak Ibu, biasanya orang Asia itu kalau udah dengar belakangnya A, itu udah kepalanya udah berpikirnya, oh ini pasti perempuan gitu ya. Samuel ditambahkan A jadi Samuela itu pasti perempuan. Apalagi kalau udah sebutannya Ella itu pasti perempuan. Belakangnya A rata-rata perempuan, termasuk Mika gitu ya. Walaupun tidak semua nama berakhiran A itu identik dengan perempuan. Tapi Mika di sini, Bapak Ibu Saudari, ini adalah laki-laki, seorang nabi, bukan nabi. Dan kalau kita bicara zaman, Bapak Ibu Saudari, Mika itu hidup sejaman dengan 3 nabi yang mungkin kita sudah bahas. Amos, Hosea, dan Yesaya. Mika itu sejaman dengan mereka bertiga. Nah,
Nah, kalau kita bicara tentang kitab Mika, maka konteksnya tadi sudah ada sedikit gitu ya terbuka bahwa konteks kitab Mika itu ditulis pada zaman pemerintahan Raja Yotam. Nah, ini nama Alkitabiah sekali gitu ya. Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Jadi kurang lebih itu tahun 740 sampai dengan 700. Lah kok tahunnya mundur, Pak? Ya namanya sebelum Masehi, bilangan minus berarti kan mundur ya. Makin kecil bilangan bernegasi atau bilangan negatif, maka nilainya makin besar. Dan itu pada saat itu Bapak Ibu sebenarnya konteks kitab Mika ini ditulis pada saat Israel dan Yehuda, berarti pasca perpecahan, sedang berada di dalam puncak kemakmuran. Jadi Mika menyuarakan suara kenabiannya ini pada saat Israel itu sedang jaya-jayanya, sedang berada di puncak kemakmuran. Ya. Tapi justru narasi yang disampaikan oleh kitab Mika ini bukan narasi yang mengagungkan kemakmuran, justru mengkritik kemakmuran yang ada. Karena apa? Karena di balik kemakmuran yang terjadi, ada ketimpangan sosial, ada kemerosotan moral. Kalau kita baca di dalam Mika 2 ayat 1 sampai dengan 2, gitu ya. Tanah-tanah orang itu pada dirampas ya, menginginkan ladang-ladang. Ya, Mika 2 ayat 2 contohnya. Ketika mereka menginginkan ladang-ladang, maka mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Mereka memeras orang serta rumahnya dan manusia serta milik pusakanya. Jadi ini gambaran sosial yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu, di mana dan juga saudara-saudari semua, di mana pada saat itu Nabi Mika berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Walaupun ada kemakmuran, ada hal yang mungkin positif, tetapi justru di dalam kehidupan moral bangsa Israel ini, para pejabatnya khususnya tidak hidup dengan baik. Lalu di Mika 3 ayat yang ke-11 khususnya, di situ kita bisa melihat bahwa para pemuka pengadilan gitu ya, itu memutuskan hukum karena suap. Imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Nabinya merenung karena uang. Padahal mereka katanya bersandar pada Tuhan. Sebuah kondisi ironis yang terjadi dalam situasi kemakmuran. Kemakmuran yang terjadi tidak diimbangi dengan kondisi mental yang support itu. Justru kemakmuran yang terjadi malah membuat semakin ketimpangan dalam situasi dan juga kondisi mereka itu semakin nyata. Karena apa? Para imam memanfaatkan, termasuk para pejabat-pejabat, memanfaatkan kemajuan yang terjadi, kemakmuran yang terjadi hanya untuk keuntungan pribadi saja. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Mika itu melihat bahwa umat Allah menjalankan ibadah dan korban. Betul. Jadi nggak cuma pimpinannya aja, tapi yang dikritik juga bahwa rakyatnya. Kenapa? Karena walaupun mereka beribadah, mereka tetap berkorban, tapi apa? Mereka kehilangan keadilan dan kasih setia. Ya istilahnya pemimpin menjadi cerminan apa yang terjadi di level bawahnya. Gitu ya. Para rakyat tidak hidup di dalam kondisi yang mengarah kepada Tuhan. Makanya dengan jelas kitab Mika ini memuat apa? Isinya teguran. Teguran keras. Teguran keras kepada baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Baik Yehuda maupun Yerusalem maupun Samaria. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki dosa sosial yang besar dan spiritual bangsa mereka sudah begitu hancur. Oleh karena itu, maksud dan tujuan, jadi kalau lawatan gitu ya Bapak Ibu kan suka adapun maksud dan tujuan kami. Nah, ini maksud dan tujuan kitab Mika ditulis itu apa? Yang pasti dia menegaskan bahwa Allah menolak kesalehan yang palsu. Ya. Di Mika 6 ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membaca di rumah. Mika 6 ayat 8 dikatakan bahwa, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Berarti di sini dengan jelas, kitab Mika bertujuan untuk menyuarakan yang namanya keadilan. Menuntut umat untuk hidup adil, setia, dan di dalam kerendahan hati, bukan di dalam kesombongan pribadi. Mika juga di sini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari membawa pengharapan, di mana Allah akan memulihkan umatnya melalui Raja Damai yang datang dari Bethlehem. Mika 5 ayatnya yang pertama hingga keempat. Ya kan? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata,
Itu kitab Matius banget, ada di situ. Apalagi kalau udah Natal, nah itu pasti ada tuh. Kayak Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, dan seterusnya dan seterusnya. Mana narasi atau bahkan nubuatan ini akan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Juga kita bisa lihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada keseimbangan, menunjukkan keseimbangan antara apa? Keadilan dan kasih Allah, hukuman dan pengampunan. Nah, dan melalui bagian ini jelas yang ditegaskan apa? Allah tetap setia kepada umatnya meski mereka jatuh ke dalam dosa. Walaupun umat manusia sudah meninggalkan Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa, tetapi apa? Kasih setia umat, kasih setia Allah selalu mengejar bahkan melingkupi hidup mereka. Nah, ini yang semakin dinyatakan di dalam struktur kitab Mika. Ya, dimana kalau kita lihat, Mika ini kitab yang tidak terlalu panjang, hanya ada 7 pasal kurang lebih ya, pasal 1 sampai dengan pasal 7, di mana kalau kita lihat pasal 1 sampai dengan 3 itu nuansanya tentang penghakiman ya, mulai dari hukuman Samaria, lalu juga nabi meratapi Yehuda dan Yerusalem, kecaman para penindas, kecaman terhadap janji palsu, janji tentang keselamatan dan seterusnya. Ini menjadi isi pembahasan pasal dari 1 sampai dengan 3. Di mana mewartakan bahwa Israel, baik Israel Utara maupun Yehuda atau Israel Selatan, semua Israel itu akan dihakimi karena apa yang mereka lakukan. Dan juga Bapak Ibu Saudari, pasal 4 sampai dengan ayat 5 ini, pasal 5 ini lebih banyak berbicara tentang harapan dan pemulihan dari Tuhan. Tentang janji keselamatan kayak tadi Hai Bethlehem Efrata itu udah jelas, itu di Mika 5 gitu ya. Lalu juga kedamaian, pemimpin sejati dari Bethlehem. Bethlehem, Bapak Ibu Saudari, kalau anak Katek udah tahu nih harusnya. Artinya adalah rumah roti. Ya, Bet dan Lakhem. Bet dari kata bait artinya rumah. Lakhem artinya makanan atau roti atau makanan pokok. Jadi pemimpin sejati itu akan datang dari tempat di mana makanan itu tersedia. Dari Bethlehem. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudari, kemarin saya baru bahas di kelas katekisasi gitu ya. Yesus itu kan walaupun dikenal sebagai orang Nazaret, tapi kan dia KTP-nya sebenarnya KTP Bethlehem. Bapaknya KTP Bethlehem, ibunya KTP Bethlehem. Karena Yesus lahir di Bethlehem dan keluarganya itu pada waktu sensus pulangnya ke Bethlehem, kota Daud. Ya. Jadi ketika bicara Yesus itu sebagai Sang Juru Selamat, ini menjadi penggenapan daripada apa yang telah dinubuatkan. Karena apa? Karena dia datang dari Bethlehem. Pemimpin sejati datang dari Bethlehem. Sebagaimana yang sudah disebutkan. Yang terkecil. Hai engkau Bethlehem Efrata. Di di pasal 6 sampai dengan 7, Bapak Ibu Saudari, ini menjadi peringatan terakhir. Panggilan untuk hidup benar di Mika 6 ayatnya yang ke-8 gitu ya. Yang tadi apakah yang dituntut Tuhan selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Pasal 6 sampai dengan 7 ini menjadi peringatan akhir. Gitu ya, peringatan akhir yang boleh dibilang seperti sebuah kecaman agar Israel itu segera, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, segera bertobat dan tidak menganggap bahwa kemakmuran yang mereka alami itu akan bertahan lama. Justru kemakmuran itu akan membuat mereka semakin merosot. Karena apa? Karena mereka terbuai. Nah, melalui kitab ini kita bisa lihat bahwa Mika dengan jelas menarasikan atau bahkan menubuatkan dan menyarankan agar setiap umat yang percaya kepada Tuhan tidak terbuai di dalam kekayaan, tidak terbuai di dalam kemakmuran, tidak terbuai di dalam kesuksesan, melainkan tetap kritis di dalam memandang situasi, berjaga-jaga, bahkan mau terus menggali diri untuk semakin serupa dan memiliki hidup yang sesuai dengan. Nah, apa saja akhirnya yang menjadi pokok-pokok teologis dari ke-7 pasal itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, yang pasti dalam kitab Mika, karena ini adalah suara kenabian, yang pasti pokok-pokok teologis yang pertama adalah Allah itu menentang ketidakadilan sosial.
Melalui Nabi Mika, Allah itu menegur keras pemimpin-pemimpin yang menindas rakyat kecil, khususnya mereka yang memperjualbelikan keadilan. Mika 3 ayat 1 sampai dengan 3 dengan jelas. Dengarlah hai para pemuka Yakub dan para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Kamu membenci, hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, kamu yang mencabik kulit tubuh bangsaku dari daging dan tulang-tulangnya, yang makan daging bangsaku dan mengulitinya, yang meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti daging dalam telaga. Menggambarkan kondisi Israel di mana mereka ternyata memakan saudaranya sendiri. Istilahnya keluarga sendiri juga tidak menjadi jaminan untuk terselamatkan. Nah, di sini dengan jelas Allah itu berpihak kepada mereka yang lemah. Allah berpihak kepada mereka yang tertindas. Allah berpihak kepada mereka yang tidak beruntung. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bahwa Allah di dalam kitab Mika, pokok teologisnya adalah Allah menghendaki ibadah yang sejati. Bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar ritual. Ibadah itu adalah sebuah komitmen hidup. Sebuah sebuah hal yang tergerak dari dalam hati. Komitmen untuk hidup adil, setia, dan rendah hati. Nah, rendah hati ini menjadi poin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudari, dalam kondisi Israel yang makmur, tendensi atau kecenderungan masyarakat maupun para pemimpinnya pada saat itu adalah sombong, tinggi hati, membanggakan diri, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tidak lagi percaya sama Tuhan. Kadang kita juga gini ya, Bapak Ibu Saudari, suka terjebak di dalam keinginan atau bahkan kecenderungan untuk meninggikan diri sendiri. Tidak rendah hati, bahkan meninggikan hati. Karena apa? Karena yang lebih enak sih memamerkan sesuatu gitu ya, daripada kita mungkin ya hidup di dalam humblessness gitu ya. Nah, melalui kitab Mika, Bapak Ibu dengan saudara-saudara sekalian, dengan jelas pesannya adalah kita itu dituntut untuk beribadah dengan sejati. Di mana ibadah yang sejati itu melibatkan komitmen untuk hidup adil, setia, dan rendah hati. Bukan memamerkan apa yang kita miliki, karena kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu hanya berasal daripada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudari, di dalam bagian kitab Mika ini dengan jelas dikatakan Allah itu setia. Allah yang setia itu memberikan pengharapan. Walaupun di tengah hukuman, Allah menjanjikan pemulihan dan pengampunan bagi umat yang mau bertobat, umat yang mau berbalik kembali kepadanya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Yang namanya pertobatan itu artinya berbalik kembali, mengakui kesalahan dan berbalik kembali, mau hidup dalam cara yang baru yang menurut Tuhan. Mika 7 ayat 18 sampai dengan 20 dengan jelas mengatakan, siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Kiranya engkau menunjukkan kesetiaanmu kepada Yakub dan kasih setiamu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak dahulu kala. Jelas Bapak Ibu Saudari, walaupun Allah menghukum kita, Allah memberikan kepada kita pelajaran, tetapi Allah tetap memberikan pengharapan di dalam kesetiaannya. Dia menjanjikan pemulihan dan pengampunan asal kita mau bertobat dan berbalik kembali kepadanya. Nah, ini yang menjadi pokok-pokok teologis dalam kitab Mika, Bapak Ibu Saudara. Sebuah kitab yang tidak terlalu panjang, hanya 7 pasal, namun syarat makna dan kaya akan firman kebenaran, kaya akan hikmat kebenaran firman. Ini apa yang menjadi relevansi buat kita di masa sekarang? Bukankah itu suara kebenabian di masa lalu? Kalau misalkan itu di masa lalu, apa relevansinya buat kita sekarang? Bicara tentang kitab Mika, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bekal untuk hidup di zaman kini, khususnya bagi generasi yang muda.
Di antaranya apa? Yang pertama bahwa kita semua sebagai gereja. Gereja itu kan bukan gedungnya ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jelas itu gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Berarti yang namanya gereja itu adalah setiap kita. Kita semua umat yang percaya kepada Tuhan dipanggil menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara. Aja tuh korban ketidakadilan, kemiskinan, dan penindasan. Jelas melalui kitab Mika kita diingatkan bahwa panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah memperjuangkan yang namanya kerajaan Allah. Bagaimana kita berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana kita memperjuangkan situasi-situasi hidup yang benar menurut kebenaran firman Tuhan untuk boleh hadir dalam kehidupan keseharian kita. Makanya melalui kitab Mika kita diingatkan sebagai gereja. Panggilan kita adalah untuk membela mereka yang menjadi korban ketidakadilan, mereka yang miskin, khususnya yang berkekurangan. Makanya kan Nabi Mika itu adalah nabi orang yang tak berpunya, dan juga mereka yang tertindas. Kita sebagai gereja, sebagai umat pilihan Allah, harus menjadi suara bagi mereka. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Yang pasti, iman yang sejati itu harus menyentuh realitas sosial. Bahwa ketika kita mengatakan, ya saya percaya kepada Tuhan, itu harus nyata. Bukan hanya di dalam aktivisme kita, tetapi benar-benar bagaimana kualitas hidup kita mencerminkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan yang namanya iman Kristen itu bukan ritual keagamaan saja, melainkan sebuah gaya hidup yang mengakar, berdampak, bahkan berbuah dalam keseharian. Dan juga Bapak Ibu Saudari, sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup sederhana dan rendah hati. Belajar untuk hidup cukup. Bagaimana kita meneladani hati Allah dan membela yang lemah. Panggilan kita sebagai orang Kristen adalah bukan untuk memamerkan kekayaan yang berasal daripada Tuhan dan hanya dititipkan kepada kita. Panggilan kita sebagai seorang Kristen adalah hidup rendah hati, hidup sederhana. Karena kerendahan hati dan kesederhanaan itulah yang akan menolong kita untuk semakin menjadi berkat. Semakin menyadari bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita hanya berharga karena Tuhan yang bersama dengan kita. Orang yang hidup sederhana, orang yang rendah hati, mau terus belajar, mau terus diubahkan, bahkan tidak ragu untuk melangkah maju, sekalipun mungkin hal itu terlihat kecil, hal itu terlihat tidak berguna, hal itu terlihat biasa-biasa saja. Tetapi orang yang mau rendah hati, orang yang mau hidup sederhana, mau mengerjakan segala sesuatu di dalam semangat dan sukacita. Melihat bahwa segala sesuatu adalah kesempatan belajar yang Tuhan bukakan agar dia boleh terus berdampak dan menjadi berkat dalam keseharian. Ini poin-poin yang bisa kita praktekkan dari kitab Mika ini, Bapak Ibu Saudari, yang relevan dengan hidup kita di masa kini, di mana godaan zaman sekarang itu adalah maunya simple. Apalagi anak-anak muda. Banyak anak-anak muda yang bahkan belum, ya ibarat kata gini ya Bapak Ibu simpelnya, baru denger aja udah takut. Baru lihat posternya aja udah takut. Nggak berani melangkah. Banyak kan sekarang generasi stroberi yang seperti itu. Nah kalau kita begitu kita biarkan kan ya gimana ya, nggak akan maju kita. Ya kita hanya akan menjadi katak dalam tempurung yang tidak mau melangkah ke depan atau bahkan melepaskan diri dari tempurungnya. Tidak mau melompat, mengambil langkah untuk berani maju ke depan, menjadi berkat, bahkan mau mengalami pengalaman-pengalaman baru yang kecil dan sederhana, namun dapat diubah menjadi besar oleh Tuhan. Kitab Mika menyadarkan kita untuk terus belajar, dan terus menjadi gereja yang membaharui diri, menjadi umat yang terus membaharui diri dari hari ke hari, sesuai dengan panggilan reformasi gereja yang terus membaharui diri dari hari ke hari. Namun, tetap dilaksanakan dengan semangat kerendahan hati dan di dalam kesederhanaan.
Nah, selain daripada relevansi ini, Bapak Ibu Saudari, ada beberapa fakta menarik. Dan juga mungkin kita bertanya-tanya kenapa Nabi Mika itu dianggap sebagai nabi yang tidak berpunya. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang Nabi Mika, itu artinya ada di dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah seperti engkau Allah? Arti nama Mika adalah siapakah seperti Tuhan? Who is like God? Sebuah pertanyaan yang menutup kitab ini. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa dan seterusnya. Itu arti nama Mika. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudari bingung dengan arti nama Mika atau ada saudara namanya Mika gitu ya. Artinya ini, siapakah seperti Tuhan? Siapakah yang dapat menandingi Tuhan? Dan juga nubuat Mika 5 ayat 1 yang tadi, hai engkau Bethlehem Efrata, itu dasar keyakinan bahwa Mesias akan lahir di sana. Kalau kita baca di kitab Matius, makanya Herodes ketika mengetahui bahwa dirinya itu dikibulin, bukan dikibulin sih, istilahnya para orang Majus itu nggak balik lagi ke dia gitu ya, mengetahui hal itu, dia langsung nanya kan ke para ahli Taurat, ini yang namanya Mesias ini akan lahir di mana? Langsung dibuka kitab, oh lahir di Bethlehem. Makanya kan ada episode di mana Yesus itu lari dari Bethlehem ke Mesir. Karena untuk menghindari pembantaian yang ada di sana. Dan juga Bapak Ibu Saudari, perkataan Mika ini dikutip dalam kitab Yeremia 26 ayat 18 sampai dengan 19. Dan ini menjadi bukti bahwa nabi yang dikatakan sebagai nabi kecil ini ternyata adalah kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Nabi yang kecil-kecil cabai rawit. Nabi yang dihormati sebagai nabi sejati. Walaupun dia dianggap sebagai nabi kecil dalam tanda kutip Bapak Ibu, bukan karena ukuran, bukan karena badannya, tapi karena karyanya yang memang tidak terlalu panjang gitu ya, dan agak jarang dimention. Tapi Yeremia, teman yang sejaman dengan dia, rekan sejawat yang sejaman, itu mengakui bahwa yang namanya Nabi Mika itu adalah nabi yang dihormati. Nabi sejati yang reputasinya sangat tinggi. Dan juga Bapak Ibu, kenapa Nabi Mika itu disebut sebagai nabi tak berpunya? Karena Mika itu sering disebut sebagai nabi pedesaan. Yang ya kerjanya memang benar-benar dia bersuara dari pinggiran. The voice from the outsiders, bahasa kerennya gitu lah Bapak Ibu ya. Voice from the outsiders. Suara-suara dari mereka yang terpinggirkan. Karena apa? Ya, dia berakar dari rakyat biasa. Beda dengan Yesaya. Yesaya itu nabi istana. Ya. Yesaya itu nabi istana karena dia bekerja di istana. Tapi kalau Nabi Mika, dia ini lebih banyak ke bawah. Lebih banyak menjangkau ke rakyat. Dari ini kita bisa lihat, walaupun mereka beda spek kerja, tapi apa mereka saling melengkapi. Ya. Ada dua sisi yang melengkapi, bahwa ada suara rakyat, ada suara istana di hadapan. Ada suara yang benar-benar dari bawah, ada suara yang benar-benar juga dari atas. Gitu ya. Nah, ini materi yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Apakah ada yang mau memberikan respon atau pertanyaan? Dipersilakan Bapak Ibu. Mic-nya tinggal dinyalain aja. Ya, kalau tidak ada respon berarti saya pikir sudah cukup jelas. Biarlah ini menjadi berkat, dan mungkin Bapak Ibu jika ingin melihat lagi tayangan ini, tayangan ulang tentang penjelasan ini, bisa diakses di YouTube-nya GKI Cicurug gitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Biarlah apa yang tadi kita bahas boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan pada saat ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan. Kita punya sesi kepada bagian daripada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada kesempatan ini. Beberapa sudah tertulis di bagian ini. Paling tambahannya itu adalah Ibu Rumini atau Bu Cok yang sedang dirawat di di rumah sakit. Kita doakan untuk proses pemulihannya. Apa ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk pokok-pokok doa syafaat?
Cukup, nggak ada tambahan? Oke. Kalau tidak, ini berarti tidak ada tambahan. Dan pada saat ini, marilah kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan, mengangkat syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di malam ini kami boleh mempelajari tentang kitab Nabi-Mu, kitab Mika ya Bapa. Biarlah melalui apa yang kami pelajari ini, benar-benar pesan-pesan teologis dan ajakan untuk menjadi gereja yang hidup dan berdampak nyata dalam keseharian bisa kami lakukan dan kami implementasikan dalam kehidupan keseharian. Kami pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi, biarlah Tuhan berkati. Agar bangsa dan negara kami benar-benar menjadi alat berkat-Mu dimanapun dan siapapun yang memimpinnya ya Bapak. Biarlah para pemimpin kami boleh bekerja dalam hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja. Dan mampukan setiap kami ya Tuhan, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, untuk boleh membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami GKI Cicurug. Kiranya Tuhan yang berkati, khususnya kegiatan selama bulan keluarga ini. Biarlah setiap kegiatan berjalan dengan baik, dan menjadi berkat, bahkan mempersekutukan kami semua. Kami berdoa untuk para aktivis kami, para karyawan kami, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga, dan biarlah lewat hidup mereka, karya-karyamu semakin nyata dalam keseharian dan persekutuan kami semakin dekat. Kami pada saat ini berdoa mengingat beberapa rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit, maupun di dalam masa pemulihan, diantaranya untuk Oma Lena, Bapak Pesiahaan, Bapak Deddy Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Tina, Ibu Rumini, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Ibu Imelda, Ibu Elsawati Purba, Ibu Tukiem, Saudara Anjusi Marmata, Ananda Amanda, dan juga Ananda Giovanno Purba. Kami juga menyerahkan pada kesempatan ini ya Tuhan, rekan-rekan kami juga yang mungkin dalam pergumulan terkait masa depan mereka, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, maupun juga pergumulan pribadi lainnya. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka semua. Setiap langkah kehidupan yang mereka ambil, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Keluarga yang mendampingi kiranya Tuhan kuatkan dan Tuhan cukupkan. Pakai kami sebagai bagian daripada gereja-Mu tempat ini, untuk menjangkau mereka mewartakan penghiburan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan mengangkat sebuah pujian yang menjadi lagu tema kita, yaitu Ku Mulai Dari Diri Sendiri, akan menjadi pujian penutup kita pada kesempatan malam hari ini.
sempurna kasih-Mu. Kadang-kadang jawabanku mengapa samaku. Ku Tuhan kau memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Ya, Bapak Ibu Saudari, bidang sersan kita sebelum ditutup mungkin ada beberapa pengumuman dari kita coba mulai dari Komisi Dewasa dulu. Ada pengumuman? Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mengingatkan saja Pak Sam untuk Bapak Ibu yang bergabung di grup Komisi Dewasa, grup nyanyi khususnya, mengingatkan kembali bahwa besok ada latihan untuk persembahan pujian, waktunya pukul 18 di ruang Sanhedrin, jadi ditunggu kehadiran. Itu saja Pak, yang lainnya nanti menyusul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Juga untuk yang lansia Bapak Ibu, hari Kamis besok ada senam, jangan lupa ya. Mungkin menambahkan sedikit untuk terkait lomba-lomba Bapak Ibu, masih dibuka last call begitu ya untuk lomba-lomba foto keluarga di bawah ini gitu ya. Bapak Ibu silakan cek, ada kontes puisi menarik, lalu juga ada kontes foto keluarga. Ini last call. Kenapa last call? Karena batas pengumpulannya Bapak Ibu Saudari itu di tanggal 19 Oktober. Berarti minggu ini paling akhir ya. Supaya yang kedapatan video HP-nya enggak meleduk begitu ya Bapak Ibu, atau yang dikirimin video untuk puisi maupun foto keluarga HP-nya tidak meledak, karena ini orangnya kayaknya sama yang menerima video dan foto. Jadi kalau bisa dikirim lebih awal lebih baik gitu ya Bapak Ibu, supaya jangan di tanggal 19 itu semua dikirim berat gitu. Kasihan HP-nya meledak. Media sosial kayak Cijeruk jangan nanti meledak gitu ya. Kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudari, ini lombanya sebenarnya simpel. Jadi sederhana karena apa? Karena pemenang baik untuk lomba puisi maupun lomba foto itu ditentukan berdasarkan jumlah like, akumulasi jumlah like di Facebook dan IG. Kecuali yang puisi, jumlah like-nya itu adanya di YouTube ya. Jadi kalau nge-like-nya di Facebook untuk yang puisi video ya nggak berlaku tuh. Yang berlaku hanya di like yang di YouTube. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu yang like, jangan lupa untuk di subscribe YouTube GKI Cicurug. Yang like di IG juga untuk lomba kontes foto, jangan lupa Instagram di follow, dan juga yang di Facebooknya di like, Facebook fanpage-nya ya. Yang berlaku untuk akumulasi jumlah like di Facebook dan Instagram itu hanya yang lomba foto. Sedangkan yang lomba puisi itu like-nya di YouTube. Jadi Bapak Ibu supaya jelas ya, jangan nanti like-nya kan banyak di Facebook Pak. Yang dihitung kalau yang ini di YouTube, yang video ya, videonya ada di YouTube. Rules-nya, aturan-aturannya ada di sini. Ada batasan usia nggak Pak? Enggak. Tua, muda bisa baca puisi gitu ya, silakan. Remaja juga boleh, pemuda boleh, lansia boleh. Anak-anak boleh, guru-guru boleh, bukan guru boleh, tidak ada batasan. Karena apa? Jelas ini hanya kriterianya, penilaiannya hanya berdasarkan like. Ya, Bapak Ibu. Baik untuk ini lomba lomba puisi maupun juga kontes foto. Jadi jangan serius-serius amat ya Bapak Ibu. Kalau lomba puisi ini melatih kita untuk untuk berani speaking di depan orang, latihan jadi vlogger lah gitu ya, latihan jadi YouTuber. Kalau kontes foto ini ya
Kalau kita punya foto keluarga, ya dikirim ke kita gitu ya. Ya siapa tahu menang, kan kita nggak pernah tahu gitu ya, apakah kita menang atau tidak. Jadi akumulasi jumlah like di FB dan IG untuk lomba foto, dan juga untuk puisi hanya like yang di YouTube yang dihitung. Jadi jangan sampai ada yang bingung gitu ya, kok like-nya, kalau like-nya di Facebook banyak, belum tentu di YouTube-nya banyak. Justru yang harus banyak kalau lomba puisi, like yang di YouTube gitu ya, kontes puisi menarik. Kalau yang tadi kontes foto, ya yang banyak berarti adanya di FB dan Instagram. Karena di dua channel itu kita posting. Dan juga Bapak Ibu, dalam rangka kegiatan bulan keluarga, ini jangan lupa tanggal 25 ada acara nonton bareng. Lokasinya di GOR, di tempat main badminton kita itu ya, di GOR, di parkiran. Ada tontonan, filmnya viral Bapak Ibu. Pokoknya filmnya bagus. Film baru 2025, bahasanya Indonesia. Pokoknya ini best seller sekali filmnya. Datang aja untuk membuktikan filmnya film apa. Nanti datang aja, best seller, filmnya bagus, dan ini sangat, ya kita bersyukur puji Tuhan filmnya dapat, karena aksesnya susah sekali mendapatkan film itu. Dan juga ada jajanan-jajanan menarik di tanggal 25 itu, Bapak Ibu Saudari, ada jajanan-jajanannya untuk mengiringi nonton filmnya gitu ya. Jangan lupa ini acara mulai jam 5 sore untuk tanggal 25 Oktober ya. Siapkan waktunya hari Sabtu jam 5 sore, kita mulai dengan sedikit ya nyanyi-nyanyi gitu ya. Nanti langsung setelah nyanyi-nyanyi paling 1, 2, 3 lagu kita langsung mulai nonton filmnya, ada diskusi singkatnya. Jangan takut kelaparan karena ada yang jual makanan gitu ya. Jangan takut kelaparan. Bawa anaknya, bawa gitu ya, karena areanya gede gitu ya. Pasti nggak akan menyesal untuk yang acara tanggal 25 ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu, informasi yang lain Bapak Ibu bisa cek di media sosial GKI Cicurug, khususnya di link tree-nya, bisa diklik ini, karena nanti link tree ini akan mengantarkan kita kepada beberapa pilihan, yaitu untuk warta jemaat, YouTube, Facebook, maupun Instagram dari GKI Cicurug. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Tayangan ulang bisa dicek di YouTube. Jangan lupa di like, di subscribe YouTube kita. Videonya jangan lupa di share juga agar bisa menjadi berkat bagi yang lain. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam semuanya.